Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sekalian. Bertemu kembali dengan TMC Vlog. Kali ini ini adalah action cam murah meriah. Kenapa murah meriah? Karena boleh dibilang saya belinya murah banget di toko online. Ini sekitar Rp80.000 gitu ya. GoPro 5 pada saat baru launching itu harganya bisa sampai 5-6 juta rupiah. GoPro Hero itu yang tanpa LCD itu harganya bisa sampai 1,5 juta rupiah. 80.000. Kepo kan? Seperti apa kalau misalkan action cam seharga 80.000 dibandingkan dengan GoPro 5 dan GoPro Hero. Yuk, sebelum kita langsung membandingkan antara kedua action cam ini, lebih baik kita unboxing dulu sebentar ya. Jadi seperti sobat bisa lihat sini, namanya hanya sport cam, nggak ada apa namanya, boleh dibilang nggak ada brandnya dan spesifikasinya nih teman-teman sekalian bisa lihat di belakang 1080 nih, Full HD, waterproof artinya dia anti air, macam-macam ya, bisa 1080 pixel dengan frame rate-nya itu 15 fps, wide angle lensa 40 derajat, waterproof 30 meter, LCD 1,5 sampai 2 inci, multi language, storage-nya itu micro SD, baterainya 900 mAh, nggak 1,5 jam dibilang, input output micro USB, dimensinya ini, kayak gitu, buatan Cina, 80.000. Wah, ini itu ada kayak waterproof housing, lalu ada ya waterproof housing, ada clipnya, handlebar mountnya lagi, mampunya. Langsung aja kita buka. Wah, jadi bentuknya gini, kayak dimasukin kayak plastik gitu. Wow. Jadi setelah dibuka itu, yang pertama di atas ini ada action camnya sendiri, bentuknya gini ya. Lalu di bagian bawahnya itu ada kayak mounting, banyak banget mounting. Oke ya, jadi seperti ini. Baterai ya, baterainya enteng banget nih. Tadi berapa, 900 mAh. Terus ada ini mirip banget seperti kayak punya GoPro ya, ininya mountingnya. Ini buat di handlebar, taruh begitu, lalu dikasih kayak karet gitu ya, udah pasti ya, buat dia bisa apa namanya tuh, bisa megang handlebarnya gitulah pokoknya. Lalu dimasukin gini. Ya, ini beginian, bisa buat tongsis. Dan ini nih, nah yang pasti unitnya sendiri seperti ini teman-teman sekalian. Action camnya langsung dimasukin ke dalam housing, jadi kayak model-model yang dulu gitu ya. Sementara kalau GoPro itu kan dia standarnya begini aja udah waterproof. Sementara kayak GoPro Hero ini bahkan nggak bisa dikeluarin ya, di bagian dalamnya gitu ya. GoPro Hero itu nggak bisa dikeluarin dalamnya ya. Sementara kalau yang action cam yang 80.000 ya, sport cam tadi dia dimasukin kayak housing apa namanya, terus dia model pengunciannya juga kayak GoPro yang zaman dulu digituin. Terus mana ya, lupa lagi saya. Nah gitu, buka lalu bisa diambil ya. Kameranya sendiri enteng kalau tanpa baterai gitu ya. Lalu kameranya sendiri ada apa di depan tuh, ada ini pasti lensa, lalu ada ini mode, ini buat atas bawah kita lihat tadi ini oke. Terus ada kayak beberapa lampu-lampu LED, ini untuk USB, ini untuk kartunya gitu ya. Dapat dipastikan ini kalau tanpa housing dia tidak waterproof. Nih, ini buat buka baterainya teman-teman sekalian. Coba kita cobain ya baterainya. Ini ada isinya nggak nih baterai? Masukin gitu. Lalu sini teman-teman sekalian tuh. Ya, jadi seperti itu. Ya, kita akan cek. Ini ada ininya nggak ya? Cek lama. Ternyata nyala. Sport kamera belakangnya tuh. Gambarnya sih kayak begini doang. Ya kayak misalkan teman-teman sekalian bisa lihat ya. Tidak setajam GoPro sih ya. Kalau misalkan GoPro nih ya, kita lihat, nyalain
Nih, ya tuh GoPro mah cerah gitu ya. Tajam, kalau ini begini. Ya. Cuman tetap menarik karena di belakang udah ada LCD buat ngeceknya. White-nya kayak apa? Sobat bisa lihat nih, white-nya GoPro 5 dengan white-nya dia. Jadi seperti ini teman-teman sekalian. Tetap GoPro 5 lebih white ya. Gitu. Cuman sayang kalau GoPro yang ini nggak ada ininya, jadi kita nggak bisa lihat. Ini mediumnya kayak gini. Tetap lebih jauhan GoPro. Nah teman-teman, kita akan coba masukin apa namanya, memory card 16 GB aja. Itu balik gini jadi mestinya. Chat. Nah gitu. Lalu coba nyalain. Ya. Nah gini teman-teman sekalian, kelihatan di sini ada kayak modenya kamera video, terus habis itu resolusi 720 pixel, terus habis itu level dari baterai. Nyalainnya tinggal pencet atas saja. Tuh. Nah, terus habis itu di sini ada countdown, count up-nya. Ini artinya videonya sudah jalan teman-teman sekalian. Gitu. Kalau mau matiin tinggal pencet atas lagi sekali. Nah, selesai, matikan, terus dia langsung save gitu ya. Kalau untuk pindah ke foto, pindahin ini gini, lalu tinggal pencet atas. Foto lagi. Foto lagi. Foto lagi. Nah, gitu. Lalu ini bisa juga dipakai nih, voice recorder. Nah, ini voice recorder, cuma hanya suara doang teman-teman sekalian. Setelah itu ini pencet lagi depan, kita akan langsung masuk ke ini. Kita pencet atas. Ini videonya hasilnya. Nah, ini adalah video yang bisa dilihat dari display di belakangnya sob, gitu. Pertanyaannya, saya tuh kepo banget dengan kamera 80.000 tuh kualitas videonya tuh kayak apa gitu ya. Lalu kita bandingkan nanti dengan nih GoPro Hero dan juga GoPro 5. Wah, kayaknya perbandingannya tuh kayak yang serem gitu ya. Langsung dibanding sama GoPro Hero dan GoPro 5. Nah, sebelum kita membandingkan kualitasnya ya, kualitas hasil dari perekaman ini action cam sport cam yang 80.000 ya, bila dibandingkan dengan GoPro 5 dan GoPro Hero, kita bandingkan dulu sekarang bentuk fisiknya. Pada dasarnya bentuknya sih boleh dibilang sama aja teman-teman sekalian. Jika dalam paket penjualannya itu GoPro yang 5 itu tanpa apa namanya, tanpa cangkang pun sebenarnya dia sudah waterproof. Jadi bentuknya kayak gini tuh waterproof kalau GoPro 5. Kalau GoPro Hero tuh memang ada cangkangnya dan isi dalamnya tuh nggak bisa dibuka gitu ya. Isi dalamnya nggak bisa dibuka. Sementara dia tuh bisa dilepas kayak GoPro yang lama, GoPro 4 segala macam gitu, dari cangkang waterproofnya gitu ya. Tapi kalau dilepas dari cangkangnya dia pasti tidak waterproof dan akan rusak kalau kena air. Lalu dimensinya kalau dilepas dari cangkangnya boleh dibilang apa, sport cam sama sih, apa panjang lebarnya tuh so-so, hampir mirip-mirip ya. Lalu apa aja? Kameranya ada. Nah, kita nggak tahu kameranya seperti apa. Tadi kita udah lihat bentuk hasilnya seperti apa jika dilihat dari perbandingan GoPro 5 dan Sportcam ini. Tajaman GoPro 5 ya, kameranya sama, satu di depan. Lalu kalau di GoPro 5 tuh ada kayak indikator apa namanya, LCD monokrom di depan. GoPro Hero juga ada, sementara ini nggak ada, hanya pencetan aja gitu. Nah, kalau GoPro 5 tuh pencetannya di samping startnya, untuk mengaktifkan on off dan segala macam, pilih menu. Sementara GoPro Hero juga di depan dan Sportcam juga di depan. Lalu di bagian atasnya, dia tuh di bagian atas untuk eksekusi ya, sama semuanya, dua-duanya, tiga-tiganya juga memiliki yang sama eksekusi gitu, tiga-tiganya. Lalu untuk di bagian belakang GoPro 5 tuh ada kayak display. Nah, dengan resolusi yang sepertinya lebih paling tinggi di sini. Di sini juga ada display. Sementara di GoPro Hero nggak ada display. Lalu kalau di GoPro 5 itu bisa dipakaikan eksternal apa namanya,
eksternal mikrofon ya, mikrofon walaupun dengan adaptor yang harganya juga cukup lumayan. Sementara kalau ini itu nggak ada sih kalau menurut saya sih ya, nggak ada input buat mikrofonnya, hanya ada USB micro, lalu ada USB micro dan juga ini namanya SD card kecil. Lalu kalau untuk GoPro Hero biasa juga dia USB-nya USB yang gede, lalu ini juga micro SD-nya kecil gitu ya, micro SD yang kecil. Di GoPro Hero juga nggak ada eksternal mikrofon ya. Artinya Sportcam dengan GoPro Hero sama-sama tidak memiliki eksternal mikrofon, tidak seperti GoPro 5 gitu teman-teman sekalian. Lalu seperti apa pengetesannya? Mari kita coba tes head to head antara Sportcam dengan GoPro Hero dan GoPro Hero 5. Yuk. Ya dudanya udah nyala, langsung aja kita ceburin. Kita akan lihat seperti apa kehidupan di dalam air. Ya. Ya sobat bisa lihat di sini GoPro 5 lebih wide, lebih cerah juga. Sementara Sportcam bener dia juga sudah waterproof gitu ya. Tapi dia lebih dekat gitu ya, apa lensanya gitu. Namun tetap bisa kayak misalkan ngambil gambar ikan kayak gini dalam tuh bisa gitu ya. Tapi jaraknya jadi kayak lebih dekat gitu kalau untuk kayak yang Sportcam dibandingkan dengan GoPro 5. GoPro 5 juga kelihatan lebih detail, kayak kotoran-kotoran yang di air juga masih kena dapet gitu ya. Sobat bisa lihat di sini cangkang atau sirip atau sisik-sisik dari ikan gurame juga kelihatan banget gitu ya. Juga di Sportcam juga bisa gitu. Walaupun memang pada dasarnya sense dari hasil kamera itu agak sedikit lebih gelap kalau untuk di Sportcam ini. Cuma pada dasarnya tetap bisa gitu dengan harga yang cukup lumayan, Rp80.000 gitu bila dibandingkan dengan GoPro 5 gitu ya, yang barunya pada saat baru sekitar 5,6 juta rupiah gitu sobat sekalian. Terbukti memang dia waterproof. Sekarang kita akan coba seperti apa sih kalau di bawah jalan. Jadi seperti ini teman-teman sekalian, antara Sportcam dengan GoPro 5. Ya, terlihat juga bahwa GoPro 5 lebih wide ya sob ya. Suaranya seperti apa? Ini adalah suara yang direkam oleh Sportcam. Dan ini adalah suara yang direkam oleh GoPro 5. Seperti ini gambaran di belakang, di depan. Ya, terlihat juga GoPro 5 lebih smooth karena dia udah pakai kayak gimbal gitu. Sekali lagi kita akan ganti ke GoPro Hero ya. Ini adalah perbandingan antara Sportcam dengan GoPro Hero. GoPro Hero ini nggak ada settingan wide ya, wide angle-nya, tapi emang kelihatan memang wide banget sih, lebih wide daripada Sportcam. Jika digoyangin, ini adalah suara dari Sportcam yang direkam oleh Sportcam. Cek lagi supaya Tony lebih ini. Gimana kalau dibawa lari? Kelihatan banget Sportcam ini gimbalnya nggak ada gitu tuh. Sedangkan GoPro Hero tuh oke banget gimbalnya. Ya. Bawa lari lagi. Sobat sekalian bisa lihat Sportcam shaky banget. Itu aja perbandingan antara Sportcam dengan GoPro. Ya. Nah sobat sekalian, tadi sobat sekalian udah lihat bagaimana kita mulai dari unboxing dari Sportcam yang murah meriah, harganya di bawah Rp100.000 ini. Lalu kita juga sudah mengkomparasi atau membandingkan antara Sportcam ini dengan GoPro 5 dan juga GoPro Hero. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sajikan di vlog ini bisa bermanfaat bagi sobat sekalian. Itu aja, sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.